sahabat Bandini. Hari ini kita penasaran lagi, tapi kita penasaran santai untuk ziarah ke petilasannya Nenek Telaga Undang atau biasa disebut dengan Nenek Sia Alim ya. Beliau adalah salah satu penyebar agama Islam utama yang ada di Kerinci. Jadi ini adalah makam petilasan leluhur yang sangat dihormati. Ini namanya daerahnya tuh Sungai Liu ya, dan daerah sekitar Sungai Penuh. Jadi kita mulai bikin YouTube lagi, penasaran lagi, tapi kita ke petilasan dulu ya. Nanti baru kita explore lagi. Nah, di sini tuh terdapat dua gitu. Jadi yang pertama itu tuh ada kayak batu sorbannya ya, kalau bahasa sini tuh nyebutnya di sini. Pas sebelum ini tuh kita daki ya. Jadi makan itu di atas, pas di atas banget. Nah, pertama kita kesini dulu, yaitu adalah batu sorban gitu. Jadi beliau ini adalah sosok seorang kakek-kakek ya. Kalau sejak mana lihat, beliau pakainya itu serba putih. Wujud yang ditampakin itu adalah pakainya serba putih, pakai sorban pastinya, dan membawa tasbihnya juga kristal putih ya. Ini adalah batu sorban. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sangat menghormati. Terus di atas itu tuh ada kayak apa yang namanya tuh buat sholat gitu loh. Memang disediain orang-orang di sini kayaknya ya. Sebentar ya. Ini tuh ada bangunan ini loh, kayak terbengkalai gitu. Di sini juga ada sosok nih. Aku nggak tahu loh apa ya, soalnya kita nggak searching ini bekas apa. Tapi ini bangunan udah nggak ditempatin. Ada sekitaran 1, 2, 3, 4, ada 4 bangunan ya. Apa-apa, di mobil aja. Yang buka puasa soalnya. Wah, mandangannya indah banget. Ini lumayan tinggi ya. Baru itu udah lama nggak penelusuran. Jadi agak dikit. Lumayan banget karena selama hamil, sebelum nikah sama setelah hamil itu nggak ada penelusuran. Jadi sekalian olahraga kali ya. Awal orang Tanjung. Nah, sama kami orang Tanjung. Juga ya. Bapak tahun berapa di mana, Bu? Tanggal
Terus sudah, oh Itu makanya viral. Kemarin, ha? makanya viral yang orang datangnya. Bagus sih sebelah Intanggo. Berarti dulu masih kayak gini aja ya? Nah, bentuknya. Ginas tanah. Oh, jadi bapak wali kota yang buat ya? Pandangannya bagus banget tuh. Tempat kalian ada nggak kayak gini? Ada pastinya ya. Kalau yang daerah perkotaan banget sih jarang banget begini. Ini kita bentar lagi sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tinggalin sandal di sini ya. Terus kita disediain sapu juga bersih. Ini kita udah baca doa, kita udah komunikasi juga sama beliau ya. Tiba-tiba selesai nyalain uangnya dulu, anginnya langsung kenceng. Coba dilihat tuh. Padahal tadi tuh tenang banget, sekarang anginnya kenceng banget. Dan anginnya cuma di bagian area sini, di bagian area depan itu nggak ada angin, masih kayak biasa aja tuh. Coba dilihatin, kayak nggak terlalu digoyang banget kencangnya tuh di bagian area belakang aku, karena memang tadi beliau lewatnya tuh di belakang di sini. Dan beliau ngasih tunjuk ke aku, ternyata ada beberapa lagi, aku nggak tahu ya, mungkin entah itu
anak didiknya beliau atau yang pernah berguru sama beliau ya, itu banyak, kayak ada umur anak 17, 19 tahun, ada bapak-bapak juga, ada yang setara sama beliau umurnya kayak gitu, dan pakaiannya tuh kayak pakaian zaman dahulu gitu ya, masih kayak yang polos-polosan gitu. Nah itu tuh kayak dikasih tunjuk ke aku, ada di suatu tempat gitu ya, kayak rumah, tapi rumahnya rumah kayu ya, rumah kayu 2 tingkat rumahnya. 1 tingkat itu tuh jadi nggak ada tempat tidur, jadi kayak tempat nyimpan padi gitu loh. Nah di atas kayak rumah gitu, panjang rumahnya ya, jadi kayak bentuk zaman dulu, jadi rumah orang zaman dahulu kerinci ya. Nanti kasih tunjuk gambarnya, itu dikasih tunjuk, itu tuh banyak tuh orang-orang tuh lagi duduk-duduk gitu kan. Nah beliau tuh berdiri di depan, ya sambil, aku nggak tahu sambil apa, pokoknya sambil bicara, sambil ngomong gitu, soalnya nggak terdengar ya, cuma dikasih visualnya aja gitu. Pada flashback pada masa sebelum beliau ini ya meninggal, karena beliau adalah salah satu dan yang pertama menyebarkan agama Islam di Kerinci. Jadi beliau ini leluhur yang sangat dihormati, dikeramatkan di Sungai Liu dan Sungai Penuh dan daerah sekitar Kerinci itu. Kita tuh di sini tuh ada bekas ini, orang nyalain kayak bukur boleh atau kemenyan gitu ya. Kalau enggak sih lebih praktisnya pakai dupa gini ya, jadi kita nggak usah bakar-bakar karena kan nunggunya lama. Ini kan punya sebagai wangian ya, dan ini harum banget nih, kayak bau-bau bukur gitu. Itu aja sih, beliau cuman pesan aja karena bilang terima kasih sih, karena ini udah dirawat, udah dibuat. Ini dulunya tuh belum ada ya, cuman kayak batu-batu gini doang, ini tuh belum ada. Terus tangga tadi juga belum ada. Nah ini baru dibuat sama katanya wali kota ya. Beliau cuma ucapin terima kasih karena sudah dibaguskan gitu ya tempatnya, tapi jangan salah digunakan aja sih gitu kata beliau. Ini pas banget di atas bukit, dan di ujung situ tuh itu Gunung Kerinci. Itu kalian lihatin jelas banget Gunung Kerincinya. Pas banget kita datang ke sini dengan cuaca yang cerah dan Gunung Kerinci kelihatan jelas, dan kita dikelilingi sama beberapa bukit ya, dan di bawah itu ada petilasan, di bawah itu ada makam umum gitu ya. Jadi beliau yang di sini sendiri gitu. Wujudnya nanti insya Allah kalau misalnya beliau izinkan untuk gambar, mending akan gambar visualnya, tapi mungkin tidak dengan wajahnya ya, karena beliau tidak ingin ditampakkan wajahnya, tapi hanya visual yang beliau kasih tunjuk gambar ini aja. Nanti mending gambar. Iya, bersih-bersih dulu. Kita disediain sapu bagusnya. Kita udah ke atas, udah ziarah ke petilasan. Sekarang tadi kan kita kalau mau ada kayak terbang kali gitu, udah kita kan gampang banget kalau terbang kali gini. Ini jadi ini kita lihat ada sekitar 4 atau 5 bangunan gitu terbang apa, tapi benar nggak tahu ini bekas apa ya, karena benar baru pertama kali kesini tahu sejarahnya apa. Kayaknya sekolah, kayak sekolah gitu ya. Kalian ada sosok apa? Pastinya pertama kali lihat langsung ada lihat pocong. Kok sebenarnya ada pocong begini? Ada, cuman entitasnya itu energinya lebih tipis dibanding malam hari. Jadi kayak transparan gitu loh di dalam ya, di bagian atas. Terus bulan puasa ada yang bilang emang masih ada hantu? Ya masih ya. Setan yang dikurung, setan cuma dibunuh, nggak dihilangkan gitu. Cuma setan dalam diri kita sih yang agak iniin.
Di sini ada sosok pocong ya. Biasanya malam hari agak lebih terlihat jelas, tapi sekarang udah energinya tipis, udah hilang barusan. Sekarang lagi kayak agak semak sih ya. Terus masih bisa ke belakang deh. Masih bisa ke belakang. Nah, terus di sini itu ada sosok kuntilanak ya, dan Jail sosoknya, entitasnya punya energi yang lumayan negatif ya. Jadi ada sekitaran 2 sosok ya di bangunan yang bagian arah situ. Tapi ya karena masih siang, jadi energinya nggak begitu ekstrim, nggak begitu kuat ya.